Halo guys, kita dari kelompok 3. Di sini kita mau review film Final Operation. Sebelum mulai kita perkenalan dulu, aku Feni. Aku Gea. Aku Kezia. Aku Faiza. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Operation Final tuh, menurut aku film ini luar biasa karena mengangkat sejarah yang jarang dieksplorasi. Bayangin kayak setelah Perang Dunia Kedua banyak petinggi Nazi yang lolos dan bersembunyi, termasuk Adolf Eichmann yang dikenal sebagai arsitek solusi akhir Nazi. Dia tuh berhasil kabur ke Argentina dengan identitas palsu. Yang bikin menarik lagi, ternyata penangkapan Eichmann bukan sekedar operasi intelijen biasa ya. Bener banget Fan. Nah, aku tuh juga kagum banget gimana film ini tuh juga memperlihatkan betapa rumitnya operasi Mossad, di mana mereka itu nggak hanya harus melacak Eichmann secara diam-diam di negara asing, yang justru melindungi banyak ex-Nazi, tapi juga menghadapi dilema moral dan psikologis. Para agen Mossad, terutama Peter Malikin, membawa luka pribadi dan trauma kolektif akibat Holocaust. Jadi misi ini terasa sangat personal gitu. Nah, setuju banget, Ge. Aku juga ngelihat film ini tuh menyoroti perjuangan untuk keadilan sejarah. Jadi penangkapan si Eichmann ini bukan sekadar aksi balas dendam, melainkan itu sebuah upaya membawa kejahatan kemanusiaan ke pengadilan yang terbuka. Mossad itu rela mengambil risiko besar, bahkan melanggar kedaulatan Argentina demi memastikan Eichmann itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan ini tuh memperlihatkan betapa pentingnya keadilan bagi korban Holocaust dan seluruh komunitas Yahudi. Nah, dan menariknya nih guys, dari sisi hubungan internasional sendiri, film ini cocok banget nih kalau dianalisis dengan teori realisme dan juga kontraktivisme. Kalau dari realisme sendiri, jelas banget, Israel bertindak demi kepentingan nasional dan keamanan. Mereka berani melakukan operasi rahasia di negara lain karena sistem internasional dianggap anarkis dan nggak ada otoritas pusat yang bisa diandalkan untuk menangani kejahatan seperti Holocaust. Jadi, keamanan dan kelangsungan hidup negara jadi prioritas utama, bahkan jika harus melanggar hukum internasional. Tapi sisi kontraktivisme juga nggak kalah penting. Motivasi Israel dalam film ini nggak cuma soal kekuatan atau kepentingan pragmatis, tapi juga didorong oleh identitas kolektif sebagai bangsa Yahudi yang masih dibayangi trauma Holocaust. Para agen Mossad digambarkan sebagai individu yang membawa norma moral dan pengalaman sejarah, sehingga tindakan mereka sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan makna sosial yang dibangun bersama. Nah, aku tuh suka sama film ini, itu tuh karena dia tuh menampilkan konflik batin para agen. Mereka harus memilih antara menjalankan tugas negara dan menghadapi luka pribadi. Bahkan saat Eichmann ditangkap, dia sendiri nggak percaya akan mendapatkan pengadilan yang adil. Tapi tim Mossad tetap berpegang pada prinsip keadilan, walau harus menghadapi resiko besar seperti penyelidikan polisi Argentina dan ancaman misi gagal. Nah, dan jangan lupa juga film ini tuh juga mengingatkan kita betapa pentingnya ingatan sejarah dan tanggung jawab moral dalam hubungan antar bangsa. Contohnya, Israel merasa punya tanggung jawab untuk membawa Eichmann ke pengadilan, bukan hanya demi rakyatnya, tapi juga sebagai pesan kepada dunia bahwa kejahatan kemanusiaan itu tidak boleh dibiarkan tanpa adanya hukuman. Ini sangat sesuai dengan perspektif kontraktivisme yang menekankan peran norma dan identitas dalam kebijakan luar negeri. Nah, gimana nih kalau kita tarik ke masa kini nih? Menurut kalian sendiri, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari film ini untuk hubungan internasional modern? Kalau menurut aku, film ini tuh nunjukin kalau bahwa dalam dunia internasional, keadilan sejarah dan tanggung jawab moral tetap relevan. Negara sering dihadapkan pada dilema antara kepentingan nasional dan norma internasional. Kadang, seperti Israel dalam film ini, mereka harus mengambil langkah ekstrim demi menegakkan keadilan, meski harus melanggar aturan formal. Iya, dan film ini tuh juga mengajarkan pentingnya identitas dan pengalaman kolektif dalam membentuk kebijakan luar negeri. Negara-negara yang punya trauma sejarah cenderung lebih tegas dan menuntut keadilan, bahkan jika harus menghadapi resiko diplomatik. Selain itu, film ini juga relevan untuk diskusi tentang universal jurisdiction, di mana pelaku kejahatan berat bisa diadili di mana saja. Israel berani mengambil langkah ini karena percaya bahwa keadilan itu harus ditegakkan, guys. Bahkan jika harus melawan arus hukum internasional saat itu.
Nah, jadi kalau kita gabungkan nih realisme sama konstruktivisme, kita bisa memahami bahwa tindakan negara dalam hubungan internasional itu sangat kompleks. Ada kalkulasi kekuatan dan kepentingan, tapi juga ada nilai, identitas, dan ingatan kolektif yang membentuk keputusan politik dan operasi rahasia. Operation Final benar-benar jadi contoh nyata bagaimana teori-teori ini berjalan berdampingan dalam praktik. Setuju banget, film ini bukan cuma tentang sejarah, tapi juga pelajaran penting tentang keadilan, identitas, dan keberanian mengambil keputusan sulit demi masa depan yang lebih baik. Semoga diskusi kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih kritis melihat isu-isu hubungan internasional dan pentingnya keadilan sejarah. Dan juga jangan lupa untuk memahami sejarah bukan hanya soal masa lalu, tapi juga bekal untuk membangun masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Oke guys, terima kasih semuanya udah mendengarkan obrolan kami. See you di next discussion. Bye-bye.